Ya, pemirsa, ini adalah situasi terkini banjir yang merendam Jalan Patra Raya di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Senin malam. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran kali Sekretaris yang persis berada di samping jalan tersebut. Tak sedikit pemirsa kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Jumlah pasukan Orange yang berada di lokasi pun ikut membantu mengatur arus lalu lintas agar kendaraan warga tak melintas di lokasi banjir. Sementara itu banjir juga merendam kawasan Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 50 cm. Genangan air ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan buruknya sistem drainase yang tak bekerja optimal di saat hujan. Akibat dari kondisi ini, arus lalu lintas terganggu karena para pengendara harus berhati-hati melintas di genangan. Banyak pengendara roda 2 sengaja melintasi trotoar agar terhindar dari genangan dan mencegah mesin mogok. Genangan air diperkirakan akan terus meninggi karena saat ini hujan belum berhenti di kawasan Jakarta Selatan. Selain kawasan Kemang Raya, banjir juga menggenangi ruas jalan Kemang Utara 9. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 85 cm. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Kemang dan Mampang Perapatan terpaksa ditutup karena tidak bisa dilalui kendaraan. Menurut warga, banjir terjadi karena hujan deras dan luapan Kali Mampang. Jalan Kemang Utara 9 merupakan wilayah yang sering tergenang banjir, baik karena hujan deras maupun kiriman dari hulu Kali Mampang di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, ruas Jalan Daan Mogot di kilometer 13 Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir hingga 30 cm. Banjir yang diakibatkan karena intensitas hujan yang tinggi. Ya, beginilah pemirsa kondisi ruas Jalan Daan Mogot kilometer 13 dari arah Grogol menuju Cengkareng, Jakarta Barat yang tergenang banjir pada Senin malam. Ketinggian air mulai 20 hingga 30 cm. Banjir ini membuat para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang ingin melintas harus memilih jalan yang lebih tinggi. Bahkan salah satu pengendara sepeda motor yang nekat melintas di tepi jalan yang tergenang mengalami mati mesin hingga akhirnya didorong. Salah satu mesin pompa penyedot air milik petugas sumber daya air yang juga terkendala membuat genangan di kawasan tersebut lama berangsur surut.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mengevakuasi warga korban banjir di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan hingga sejak siang hingga malam ini membuat ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir di perumahan ini juga diakibatkan meluapnya anak Kali Angke. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun hingga kini terus mengevakuasi warga korban banjir ke tempat yang lebih tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mengatakan jika diprediksi air yang merendam perumahan warga ini semakin tinggi, mengingat saat ini Tangerang Selatan masih diguyur hujan lebat di beberapa daerah. Nantinya BPBD akan mendistribusikan bantuan lainnya seperti makanan siap saji, paket makanan bergizi, dan lainnya. Kurang lebih ada sekitar 250 kakak yang terdampak pada kesempatan hari ini. Kakak apa aja ini? Dilakukan BPBD? Untuk saat ini kita fokus untuk melakukan evakuasi warga yang mana masih terjebak di dalam untuk kita evakuasi keluar atau ke daerah yang lebih tinggi, atau juga nanti kita akan drop ke tempat yang dipastikan lebih. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Tangerang Selatan, kita akan berhubung dengan rekan Nunung Purnomo di sana. Selamat malam, Nunung. Iya, bagaimana situasi terkini di Tangerang Selatan? Apakah hujan masih terjadi di sana? Ya, selamat malam, Budi. Dapat saya laporkan, saat ini saya berada di perumahan Puri Bintaro Indah, Tangerang Selatan, Banten. Saat ini ketinggian air di perumahan Puri Bintaro Indah ini masih di atas 1 meter. Artinya, sejak sore tadi hingga malam hari ini, air belum juga surut. Bahkan kalau kita lihat dari belakang saya ini, air atau hujan semakin lebat. Itu artinya bukan tidak mungkin air akan terus naik di perumahan ini. Selain itu juga, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mencatat hingga pukul 21.30 ini terdapat 15 titik lokasi banjir. Dan di tempat saya melaporkan ini atau di perumahan Puri Bintaro Indah ini merupakan lokasi tertinggi saat ini. Ya. Begitu, Budi. Ya, Nunung, apakah hingga saat ini warga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi jika hujan tidak juga berhenti dan banjir akan semakin tinggi? Ya, BPBD hingga kini masih terus mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi, di mana warga sendiri dievakuasi mulai dari lantai 2 rumahnya, dan ada juga yang di pos warga. Begitu, Gede. Nunung, apa saja yang sudah disiapkan oleh BPBD untuk mengantisipasi warga yang terjebak di lokasi banjir ini, Nunung? Ya, hingga malam ini baik BPBD maupun sejumlah relawan di Tangerang Selatan sudah bersiaga di perumahan Puri Bintaro Indah ini dengan menyiagakan sekitar 3 unit perahu karet dan sejumlah personil guna mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Begitu, Gede. Ya, Nunung, apakah Anda bisa memperlihatkan kepada kami situasi di sekitar Anda dengan menggunakan kamera utama Anda? Silakan, Nunung. Ya. Ya, ini merupakan situasi kondisi terkini di sekitaran perumahan Puri Bintaro Indah, di mana ketinggian air di sini masih di atas 1 meter. Dan dapat saya laporkan juga, ya, ini merupakan akses jalan di depan Puri Bintaro Indah atau tepatnya di Jalan Sumatera, di mana jalan ini juga sudah terputus. Artinya jalan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ketinggian air pun di jalan ini masih mencapai 70 cm. Begitu, Gede. Ya, Nunung, saya lihat di sini bahwa listrik di wilayah Anda melaporkan ini masih menyala, begitu, Nunung. Apakah ini ada langkah-langkah antisipasi untuk mencegah insiden kesetrum, begitu, Nunung? Karena ini seringkali ada kejadian tersengat listrik ketika terjadi banjir ini, Nunung. Ya, baik, Gede. Hingga saat ini PLN belum juga memadamkan aliran listrik. Begitu, Gede. Ya.
lalu bagaimana dengan aktivitas warga di sana saat ini, Nunung? Karena ini memang hampir dipastikan mobil tidak bisa memasuki wilayah ini ya, Nunung ya? Ya, ya, ini gede. Dari kejauhan kita lihat Ya. seorang pengendara motor terpaksa mendorong motornya untuk bisa menyeberangi atau melintasi jalan Sumatera ini menuju rumahnya. Karena akses jalan Sumatera ini masih terendam banjir hingga setinggi 70 cm, begitu gede. Sedangkan di perumahan Puri Bintaro Indah sendiri ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih, begitu gede. Ya, Nunung, seringkali kendaraan atau mobil warga ini dipindahkan untuk mencegah terendam dari ketinggian banjir. Apakah di sana warga juga melakukan hal itu, Nunung? Ya, warga sendiri sudah mengevakuasi mobil atau kendaraan bermotornya ke tempat lebih tinggi, begitu gede. Ya, untuk lokasi-lokasi menampung warga yang dievakuasi di mana saja, Nunung, di dekat wilayah Anda? Ya, kalau untuk warga sendiri umumnya mengungsi di lantai 2 rumahnya atau di pos warga atau tepatnya di belakang perumahan ini, dan kendaraan pun sebagian besar juga dievakuasi ke belakang rumah perumahan yang lokasinya lebih tinggi, begitu gede. Ya, itu lokasi memang disediakan oleh BPBD dengan kelengkapan sesuai dengan standarnya atau merupakan inisiatif warga saja, Nunung? Ya, itu merupakan inisiatif warga di mana warga di perumahan ini mempunyai pos warga begitu ya. Begitu gede. Ya, artinya hingga saat ini pihak BPBD masih belum melakukan upaya-upaya untuk membangun lokasi evakuasi di sana ya? Ya, untuk pendirian posko sendiri, BPBD memang hingga malam ini belum mendirikan posko. Dan malam ini BPBD masih fokus mengevakuasi atau mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi atau aktivitas warga itu bisa berjalan normal. Dan nantinya BPBD juga rencananya akan mendistribusikan paket bantuan logistik seperti makanan siap saji, makanan bergizi, dan alat kebersihan ataupun pendukung lainnya, begitu gede. Iya, Nunung, Anda bisa menceritakan bagaimana kronologis yang terjadi di sana, banjir, apakah banjir yang terjadi saat ini itu sempat juga surut sebelumnya atau hujan memang terus-terusan terjadi di wilayah Bintaro di Tangerang Selatan ini? Ya, hujan sendiri di Tangerang Selatan terjadi sejak sore tadi hingga saat ini, begitu gede. Ya, artinya pada hari Minggu kemarin, kawasan di mana Anda melaporkan ini sempat surut begitu airnya? Ya, pada minggu kemarin justru lokasi ini tidak tergenang banjir atau tidak dikepung banjir gitu. Ya, artinya selain intensitas curah hujan yang cukup tinggi, ada luapan air dari sungai begitu ya? Ya, selain intensitas curah hujan yang tinggi pada sore hingga malam hari ini, luapan anak kali Angke juga menyebabkan ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro Indah dan Jalan Sumatera Ciputat ini masih terendam banjir hingga malam ini. Ya, Nunung, jika Anda bisa menjelaskan di lokasi Anda saat ini, apakah Anda juga melihat ada lansia maupun anak-anak di sana? Lalu bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPBD untuk memberikan pertolongan kepada pihak-pihak rentan ini? Ya, tadi saya juga sempat memantau BPBD mengevakuasi sejumlah baik itu lansia maupun anak-anak balita ke tempat yang lebih tinggi, begitu gede. Dan umumnya para orang tua yang membawa lansia ini mengungsi ke depan untuk ke rumah saudaranya, begitu gede. Ya, kalau kami melihat lokasi Anda saat ini melaporkan, apakah ini merupakan lokasi yang terparah atau ada lokasi lain yang lebih tinggi airnya? Hingga pukul atau hingga saat ini saya melaporkan, perumahan Puri Bintaro Indah ini merupakan lokasi titik yang terparah di 15 titik lokasi dari BPBD, begitu. Jadi ini adalah lokasi di mana
banjir terparah di wilayah Tangerang Selatan, di Bintaro ya. Iya. Iya. Begitu gede. Apa yang menyebabkan lokasi ini menjadi tempat banjir terparah, Nunung? Iya. Intensitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya anak kali Angke, dan belum lagi biasanya kiriman air dari wilayah Bogor membuat perumahan Puri Bintaro ini memang kerap kali menjadi langganan banjir. Begitu gede. Artinya ini secara geografis memang lokasi di wilayah Anda melaporkan di perumahan Bintaro ini merupakan wilayah yang rendah dan dekat dengan sungai begitu ya? Ya, jarak antara lokasi kali anak kali Angke maksud saya dengan lokasi perumahan itu bersebelahan. Begitu gede. Jadi Bersebelahan. jika hujan turun dan anak kali Angke tak bisa membendung air, dapat dipastikan perumahan ini akan tergenang banjir. Begitu gede. Ya, Nunung, di wilayah Bintaro ini termasuk langganan banjir begitu, Nunung? Ya, kalau untuk di tempat saya melaporkan ini memang menjadi langganan banjir saat hujan deras turun dan meluapnya anak kali Angke serta kiriman dari wilayah Bogor. Begitu gede. Ya, artinya warga juga sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti ini dan punya langkah-langkah persiapan yang cukup baik begitu ya menghadapi banjir seperti saat ini, Nunung. Iya, betul gede. Biasanya warga jika hujan turun, mereka itu sudah mempersiapkan diri dengan cara salah satunya yaitu mengungsikan kendaraan mereka ke tempat yang lebih tinggi dan barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi serta mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Begitu gede. Berarti banyak juga rumah-rumah bertingkat di sana dan mereka mengevakuasi barang-barang mereka ke lantai 2 rumah begitu ya? Iya, begitu gede. Ya, Nunung, apa yang saat ini dibutuhkan oleh warga Bintaro untuk membantu aktivitas mereka untuk hari ini, malam ini, ataupun besok jika curah hujan tidak juga mereda? Ya, pada intinya para warga itu masih menginginkan perahu karet ya guna aktivitas warga baik itu ke dalam perumahan maupun keluar perumahan, serta warga pun juga menginginkan adanya bantuan logistik seperti makanan siap saji, makanan bergizi, peralatan kebersihan jika nantinya banjir surut dan lain sebagainya. Begitu gede. Ya, kami konfirmasi kembali bahwa dibutuhkan perahu karet yang lebih banyak untuk mengevakuasi warga Bintaro dan kemudian ada kebutuhan makanan begitu ya, terutama yang siap saji untuk langsung bisa dikonsumsi oleh warga yang membutuhkan begitu ya, Nunung? Ya, begitu. Dan dapat saya laporkan juga saat ini ada sekitar 3 unit perahu karet yang disediakan baik dari BPBD maupun sejumlah relawan. Namun jika saya melihat kondisi itu untuk 3 unit perahu sendiri itu jumlahnya masih kurang mengingat di dalam sana ada sekitar 200 lebih kepala keluarga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Begitu. Iya, iya. Baik. Nunung, tahan dulu. Kami akan terus membutuhkan informasi terbaru dan dari Anda dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, banjir juga menggenangi kawasan Jalan Ampera Raya. Banjir sekitar 50 cm membuat kendaraan sulit melintas, khususnya motor. Ini adalah kondisi banjir yang terjadi di jalanan dari arah Kemang menuju Pejaten hingga Cilandak. Sejumlah kendaraan berhati-hati melintasi genangan. Akibat banjir membuat kemacetan hingga lebih dari 1 kilometer. Dan pemirsa, kini kami akan ajak Anda untuk memantau kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ada rekan kami Hamzah Sibuan di sana. Selamat malam, Hamzah.
Bagaimana situasi terkini di daerah Kuningan tempat Anda melaporkan? Silahkan. Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari jalan ataupun ruas jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, di mana bisa dilihat Gede dan juga pemirsa bahwa di belakang saya ini banjir memang sudah menggenangi salah satu ruas jalan yang mengarah ke Jalan Hos Cokroaminoto ataupun menuju ke Jakarta Pusat, di mana sejak tadi juga kami memantau bahwa kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 ini terdampak dari banjir yang menggenangi kawasan Rasuna Said. Bahkan sejak tadi kami juga melihat bahwa banyak kendaraan roda 2 yang tidak dinyalakan mesinnya ataupun para pengendara ini memilih untuk mematikan mesin kendaraan dan juga mendorong kendaraannya. Ini kemungkinan besar untuk menghindari agar air tidak masuk ke dalam mesin sehingga tidak terjadi mogok di tengah jalan ataupun di tengah genangan air. Kami juga melihat bahwa memang tadi sudah ada petugas yang hadir langsung di kawasan ruas jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan untuk langsung mengatur arus lalu lintas dari kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melintas, karena bisa dilihat bahwa antrian ataupun kendaraan ini memilih untuk berjalan lebih pelan sehingga menjadikan kendaraan di belakangnya mengantre. Sehingga bisa dilihat juga Gede bahwa ketinggian air ini cukup dalam. Kami memperkirakan bahwa ketinggian air ini berada di sekitaran 30 hingga 40 cm. Sehingga untuk kendaraan roda 2 memang ini disarankan untuk mematikan kendaraannya dan bisa didorong. Namun ini juga memang menjadi dampak dari lambatnya arus lalu lintas yang nantinya akan melintas di Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan ini. Bisa dilihat juga Gede bahwa petugas saat ini sedang membantu mengatur arus lalu lintas, dan di sebelah kanan kami ini terlihat juga bahwa banyak orang-orang yang memang tidak berani untuk menyalakan mesinnya, lebih memilih untuk berjalan kaki mendorong kendaraannya agar tidak terdampak dari air yang nantinya masuk ke dalam mesin. Hal ini memang diakibatkan dengan tingginya air yang menggenangi kawasan Rasuna Said. Kami memperkirakan daerah yang tenggelam ataupun digenangi oleh air di kawasan Rasuna Said ini berada di ketinggian 30 hingga 40 cm, dan hingga saat ini Gede dan juga pemirsa, hujan masih terus mengguyur sejak siang tadi. Jadi Jakarta ini memang terus-menerus diguyur hujan sejak kemarin. Hari ini khususnya sudah mulai diguyur hujan sejak siang dengan intensitas yang tinggi, sehingga air ini dengan cepat naik dan menggenangi area jalan-jalan yang ada di kawasan Jakarta. Hingga saat ini kami memantau bahwa belum ada petugas yang ditugaskan untuk melakukan pemompaan air ataupun pengaturan irigasi untuk mengalihkan aliran air supaya tidak menggenangi jalanan yang ada. Hingga saat ini kami melihat bahwa sudah ada Satpol PP, kemudian juga petugas-petugas terkait untuk mengatur lalu lintas, di mana bisa dilihat juga di layar televisi Anda saat ini bahwa antrian dari kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terdampak dari banjir ini memang cukup panjang. Dan terlihat pula bahwa air ini sudah menggenangi hingga hampir menenggelamkan ban kendaraan roda 2. Sehingga ini juga menjadi himbauan bagi masyarakat Jakarta yang nantinya akan melintas di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan menuju ke Jalan Hos Cokroaminoto ataupun ke Jakarta Pusat ini untuk berhati-hati atau untuk mempertimbangkan mencari jalur alternatif lain agar kendaraan yang ditumpangi tidak terdampak dari tingginya air yang menggenangi kawasan ruas jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Hingga saat ini Gede dapat kami update bahwa memang semakin malam hujan tidak kunjung berhenti, dan terlihat bahwa dibandingkan ketika tadi kami saat datang, air sudah menjadi lebih tinggi dan belum ada upaya dari petugas terkait yang mengatur aliran air menggunakan pengaturan irigasi ataupun pemompaan air yang dipindahkan.
ini belum terlihat, dan jika dilihat juga di sini Gede dan pemirsa bahwa trotoar yang ada di samping jalan bahkan hampir terendam oleh air. Hal ini menunjukkan memang ketinggian air sudah semakin tinggi jika dibandingkan saat tadi kami datang di sekitaran pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Kami akan terus mengupdate Gede dan juga pemirsa kondisi dari genangan air yang menggenangi sepanjang jalan Rasuna Said yang hingga saat ini masih menjadi penyebab dari antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 dari masyarakat Jakarta yang melintas di Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu Gede, kembali ke Anda. Ya, Hamzah, jika saya melihat ini, Anda berada di lokasi di mana ini berdekatan dengan flyover Kuningan, begitu ya Hamzah ya. Nah, apakah ini merupakan titik terendah di mana ketinggian air menjadi sangat tinggi, ada di wilayah Anda tempat melaporkan ini, atau memang ada lokasi-lokasi lain yang memang ketinggian air lebih dari 50 cm seperti yang saya perkirakan di sini? Ya, betul sekali Gede, tempat berdiri kami saat ini merupakan titik terdalam dari ketinggian air yang ada di Jalan Rasuna Said. Jika bisa dilihat di sini bahwa ketinggian air mencapai sekitar 30 hingga 40 cm dan memang petugas ini mengalihkan arus lalu lintas untuk menuju ke lajur kanan. Hal ini juga menjadi mitigasi bagi masyarakat yang membawa kendaraan untuk tidak terendam lebih dalam. Jika bisa dilihat di sini banyak petugas yang memang mengatur arus lalu lintas agar kendaraan ini tidak menuju lajur yang lebih dalam dibandingkan dengan lajur kanan. Hal ini dikarenakan memang kondisi jalan yang memiliki kemiringan yang berbeda, sehingga lajur kanan ini memang lebih tinggi, sehingga dinilai masih bisa dilalui oleh kendaraan, khususnya kendaraan roda 4. Jika kendaraan roda 2 ini kami menghimbau juga kepada masyarakat yang ingin melintas di Jalan Rasuna Said ini untuk dapat mencari jalur alternatif lain, atau jika memang terpaksa melalui Jalan Rasuna Said ini, petugas menyarankan memang untuk mematikan sementara mesin kendaraan untuk melintasi banjir agar tidak masuk ke area dalam mesin. Dan memang jika sudah melintas genangan air baru bisa dinyalakan kembali dan bisa berjalan lancar. Dan kami saat ini Gede juga masih terus menunggu upaya yang nantinya akan dilakukan oleh khususnya Pemprov DKI Jakarta. Apakah akan ada proses pemompaan air untuk dialihkan ataupun upaya-upaya lain seperti mengalihkan air ke irigasi dan sebagainya. Ya. Karena jika dilihat juga bahwa hingga sekarang bahwa masyarakat Jakarta baik yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum ini masih cukup ramai. Bahkan jika dilihat bahwa halte Transjakarta di Kuningan ini masih cukup ramai. Dan terlihat juga bahwa bis Transjakarta di belakang kami ini sedang mengantri untuk mengangkut penumpang yang memilih untuk menaiki transportasi umum di tengah banjir yang menggenangi kawasan Jalan Rasuna Said. Hingga saat ini Gede kami juga akan terus mengupdate bagaimana nantinya upaya yang akan dilakukan untuk mengalihkan genangan air yang terjadi di Jalan Rasuna Said. Ya, baik, Hamzah. Kami masih terus menunggu apakah akan ada petugas tambahan yang dikerahkan oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya Suku Dinas Pemberdayaan Air, untuk mengurus ataupun mengalihkan genangan yang terjadi
yang memang cukup tinggi 30-40 cm ini akan sangat berdampak kepada arus lalu lintas yang ada di Jalan Rasuna Said, sehingga apakah nantinya genangan ini akan dialihkan ataupun akan dipompa, kami akan terus menunggu. Gede, kembali ke Anda. Iya, terima kasih Hamzah. Bisa kami konfirmasi bahwa memang transportasi umum seperti Transjakarta hingga saat ini masih bisa digunakan oleh warga DKI Jakarta untuk beraktivitas. Sementara itu banjir juga sepertinya berakhir di titik naik menuju flyover Kuningan ya, dan ketinggian air antara 30 hingga 40 cm. Hingga saat ini belum ada petugas BPBD yang hadir di sana untuk melakukan upaya-upaya untuk membantu warga yang melintas di wilayah Kuningan dan sekitarnya. Terima kasih Hamzah Sibuan atas informasi Anda, dan kami akan terus memantau dan menunggu informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas, Hamzah. Ya, pemirsa, berikutnya hujan deras yang terjadi sejak sore tadi membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek tergenang banjir, salah satunya di ruas jalan Patra Raya, Kebonjeruk, Jakarta. Pemirsa, inilah banjir yang merendam Jalan Patra Raya di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Senin malam. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran kali Sekretaris yang persis berada di samping jalan tersebut. Tak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Sejumlah pasukan Orin yang berada di lokasi pun ikut membantu mengatur arus lalu lintas agar kendaraan warga tak melintas di lokasi banjir. Banjir juga merendam kawasan Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 50 cm. Genangan air ini selain disebabkan curah hujan juga disebabkan buruknya sistem drainase yang tak bekerja optimal di saat hujan. Akibatnya arus lalu lintas pun terganggu karena para pengendara harus berhati-hati ketika melintasi genangan. Banyak pengendara roda 2 sengaja melintasi trotoar agar terhindar dari genangan yang menyebabkan mesin mogok. Genangan air diperkirakan akan terus meninggi karena hingga saat ini hujan masih terus terjadi di kawasan Jakarta Selatan dan sekitarnya. Selain kawasan Kemang Raya, banjir juga mengendangi ruas Jalan Kemang Utara 9. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 85 cm. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Kemang dan Mampang Perapatan pun terpaksa ditutup karena tidak bisa dilalui kendaraan. Menurut warga, banjir terjadi karena hujan deras dan luapan Kali Mampang. Jalan Kemang Utara 9 merupakan wilayah yang sering tergenang banjir, baik karena hujan deras maupun kiriman dari hulu Kali Mampang di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana penanganan terhadap banjir yang mengepung Jabodetabek, kini kita akan berdiskusi dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jakarta, Wardaya. Selamat malam, Pak Wardaya. Selamat malam. Ya, bagaimana Pak Wardaya sejauh ini penanganan banjir yang dilakukan di wilayah Jabodetabek? Kami BPBD selalu tetap berkoordinasi dengan Dinas Tata Air dan juga Dinas Pemadam Kebakaran serta instansi lainnya yang bahu-membahu mengoperasionalkan pompa-pompa untuk membantu mempercepat turunnya air. Di samping itu banjir ini terjadinya di ROP di pantai utara, yakni menurut data BMKG akan terjadi di tanggal 4 sampai 13. Ini merupakan puncak tertinggi terjadinya ROP. Jadi air agak ada kendala untuk turun ke laut. Demikian. Iya, Pak Wardaya, beberapa saat yang lalu kami mendapatkan informasi langsung di kawasan Kuningan. Itu
ketinggian air sudah mencapai 40 hingga 50 cm. Jika hujan tidak juga berhenti, tentu saja ini akan semakin tinggi dan membuat kendaraan yang melintas di situ tidak bisa dilakukan. Apa yang akan dilakukan di wilayah ini? Karena ini merupakan salah satu titik sentral di Jakarta ini, Pak Wardaya. Tentunya kami tetap berkoordinasi dengan instansi teknis, yakni Dinas Tata Air yang akan mengupayakan percepatan turunnya air dengan berbagai upaya, di antaranya akan ada operasi dengan menggunakan pompa mobile. Ya. Di Jakarta ini hingga saat ini pantauan Anda, Pak Wardaya, sudah ada berapa titik yang terkena banjir, Pak Wardaya? Menurut data yang masuk di kami, kemarin sempat terjadi di 141 RT, dan pagi hari tadi menjadi 100 RT, dan sore tadi sebelum hujan menjadi 16 RT. Namun data ini selalu bergerak, Mas, karena terjadinya hujan ini membuat data kami bergerak kembali dan terjadinya genangan-genangan di beberapa titik. Tentunya kita tetap berupaya dan berkoordinasi dengan instansi terkait, lurah camat, tentunya memberikan informasi yang sangat kita butuhkan bersama. Ya, Pak Wardaya, dari pantauan Anda ada ratusan titik yang bisa saja masih terjadi genangan air atau banjir di sana. Daerah yang paling parah di Jakarta ini di mana, Pak? Data masih bergerak, jadi memang di beberapa ruas jalan terjadi genangan yang mempersulit arus lalu lintas. Tentunya data-data akan kami update nanti melalui medsos BPBD. Ya, tantangan apa, Pak, yang dihadapi oleh BPBD ketika melakukan pemompaan air misalnya? Karena ini kan memang salah satu langkah yang kerap kali dilakukan oleh BPBD untuk mengurangi volume air di titik-titik tertentu, Pak. Saat ini langkah yang memang menjadi kendala memang masih terjadi curah hujan. Dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa di pesisir utara itu terjadi rob, sehingga air agak lamban untuk bergerak menuju daerah pantai utara. Jadi artinya selain curah hujan yang tinggi, banjirop ini juga sangat berpengaruh begitu ya, Pak ya? Betul sekali. Jadi ada dua hal yang menyebabkan terjadinya beberapa genangan yang terjadi di DKI Jakarta saat ini. Iya. Lalu bagaimana dengan sistem drainase, Pak, di Jakarta ini menurut Anda, Pak? Apakah ini juga menjadi salah satu penyebab dari lamanya air ini menggenangi wilayah tertentu, Pak? Ada beberapa titik mungkin yang memang perlu perhatian lebih untuk tali air yang tentunya perlu dicek secara kontinu, baik di petugas setingkat kelurahan melalui PPSU ataupun instansi terkait lainnya. Mungkin fokus-fokus ini yang perlu kita tingkatkan kembali agar surutnya air dapat dipercepat sesuai dengan harapan kita bersama. Iya, langkah-langkah apa saja, Pak, yang sudah dilakukan dari BPBD Jakarta ini, Pak, untuk membantu warga yang saat ini mungkin sangat membutuhkan bantuan di tengah musibah yang sedang dialami ini, Pak? Langkah-langkah kami lakukan bersama-sama dengan instansi terkait, diantaranya kita mengadakan penyedotan-penyedotan dan juga monitor wilayah di mana titik-titik yang bahkan jika memang diperlukan evakuasi, kami siapkan juga perahu-perahu karet ataupun perahu polietilen untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak di dalam genangan air. Penyedotan-penyedotan selalu kita tingkatkan dan termasuk tadi yang kami sebutkan, tali-tali air menjadi perhatian yang menjadi prioritas kami bersama. Iya, lalu langkah-langkah yang dilakukan untuk menyediakan tempat-tempat pengungsian apakah sudah dilakukan juga, Pak? Untuk tempat-tempat pengungsian, karena memang daerah-daerah banjir ini juga merupakan daerah-daerah yang sering terjadi. Jadi bagi masyarakat sudah mempunyai titik tertentu yang disepakati antara lurah, RW, dan masyarakat sekitar. Sehingga di situ juga sudah ada dipasang rambu-rambu di mana warga untuk menuju ke tempat-tempat pengungsian sehingga tidak terjadi crowded
dalam perjalanan melakukan evakuasi maupun pengungsian. Ya, terakhir Pak Wardaya, saran Anda kepada warga Jakarta yang saat ini dikepung banjir supaya keselamatan mereka juga terjamin begitu Pak, karena ini kita seringkali mendengarkan ada peristiwa tersengat listrik begitu Pak ketika terjadi banjir Pak. Saran-saran Anda Pak untuk warga Jakarta Pak. Saran kami, masyarakat tetap waspada, tetap tenang, dan jika memang merasa lingkungannya mulai terancam dengan ketinggian tertentu, misalkan akan mengakibatkan terjadinya sengatan listrik, agar dilaporkan bisa melalui 112. Nanti kami akan menghubungkan kepada PLN untuk memutuskan aliran listrik sehingga kecelakaan yang sangat kita hindari itu bisa terjamin. Iya. Baik, terima kasih Pak Wardaya atas informasinya. Selamat bertugas kembali Pak Wardaya. Pemirsa, ratusan rumah di kawasan Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir, ketinggian air mencapai 1 meter. Beginilah suasana permukiman warga Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan pada Senin malam. Derasnya hujan membuat debit air Kali Mampang meluap dan membuat air merendam ratusan rumah warga. Dengan adanya banjir ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sementara warga yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga menunggu air surut. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait curah hujan tinggi dan banjir yang melanda Jakarta, kita akan terhubung dengan Ibu Dwi Korita. Selamat malam Ibu Dwi. Selamat malam Mas Gede Satria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi Korita, kita tahu bahwa beberapa hari ini curah hujan ini cukup tinggi ini. Apakah ini merupakan sebuah fenomena alam tersendiri? Lalu bagaimana Ibu menjelaskan apa yang terjadi curah hujan yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Jakarta dan Indonesia sekitarnya? Ibu, silakan. Baik, jadi background-nya ya, jadi latar belakang anomali iklim ataupun cuaca ini sebetulnya di bulan Maret yang lalu BMKG merilis prediksi bahwa musim kemarau tahun 2025 akan mengalami kemunduran. Jadi harusnya Juni ini sudah musim kemarau. Ya. Saat itu kami prediksi akan mundur pada sekitar 29% zona musim, terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu pemantauan BMKG hingga akhir Juni 2025 yang lalu menunjukkan bahwa baru sekitar 30% zona musim yang telah memasuki musim kemarau. Berarti ini mundur. Angka ini hanya setengah dari kondisi normal, di mana secara klimatologis sekitar 64% zona musim biasanya telah mengalami musim kemarau pada akhir Juni. Nah, kemudian di bulan Mei, ya kami memonitor bahwa anomali curah hujan sudah terjadi sesuai yang diprediksi. Jadi singkatnya prediksi kami bahwa musim kemarau ini mengalami curah hujan yang di atas normal. Apa yang menyebabkan hal ini, Bu? Itu background, latar belakangnya. Ya. Itu yang artinya sifatnya bulanan ya. Periodenya cukup panjang, sekitar 6 bulan. Kami memprediksi sifat hujan di atas normal ini mulai terjadi bulan Mei hingga Oktober. Jadi sepertinya kemaraunya itu akan dimeriahkan dengan hujan-hujan yang di atas normal secara musim. Kemudian secara harian itu juga ada dinamika di atmosfer. Ya. Nah, antara lain penyebab apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, kami sampaikan peringatan dini pada tanggal 28 Juni ya, yang berlaku hingga hingga sepekan ya, yaitu
terjadinya beberapa fenomena atmosfer Ya. yang cukup kompleks, antara lain ini ya, antara lain terbentuknya sirkulasi siklonik yang terjadi di sebelah barat Bengkulu dan juga adanya badai tropis di wilayah utara Indonesia. Nah, adanya interaksi antara sirkulasi siklonik dan pengaruh badai tropis ini membelokkan angin yang bertiup dari wilayah selatan Indonesia, angin dari arah timur, ini mengalami pertemuan dengan angin dari wilayah barat, kemudian membelok, bergerak ke arah, jadi menyeberang ke arah utara. Poinnya saat terjadi pertemuan angin dan pembelokan, disitulah terjadinya penumpukan awan-awan hujan karena terjadi perlambatan. Jadi stagnan, seakan-akan tuh stagnan pada di situ karena ada dinamika tadi, adanya badai tropis di utara wilayah Indonesia, lalu sirkulasi siklonik di sebelah barat Bengkulu. Kemudian juga terjadinya gelombang atmosfer bersamaan dengan terjadinya Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan awan-awan hujan dari arah Samudra Hindia. Semua itu berinteraksi sehingga meningkatkan intensitas pembentukan awan-awan hujan, diperparah kondisi suhu muka air laut di wilayah perairan Indonesia ini masih hangat. Sebetulnya suhunya tidak sehangat itu. Kenapa demikian? Karena ternyata monsun atau angin yang bergerak masuk dari Australia, harusnya angin itu yang membawa kemarau. Tetapi angin itu sekarang lemah, tidak sanggup untuk melawan fenomena yang terjadi di Indonesia tadi. Nah, ini memperparah situasi sehingga kami di tanggal 28 Juni itu keluarkan, diprediksi sepekan itu akan terjadi peningkatan curah hujan, kami keluarkan peringatan dini dan kami ulang 3 Juli. Ekstrim itu diprediksi masih akan terjadi dan kami memprediksi hal ini di wilayah Indonesia Barat masih terus akan terjadi hingga tanggal 8, bisa berlanjut menjelang tanggal 10. Namun setelah tanggal 10, fenomenanya itu bergeser. Kalau sekarang kan bagian selatan Indonesia Barat. Nah, nanti diprediksi akan setelah tanggal 10 ini bergeser ke arah Indonesia Tengah ya. Antara lain bisa ke Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat termasuk Mataram dan Maluku Tengah, dan akhirnya ke arah wilayah Indonesia Timur di Papua. Ini diprediksi sampai tanggal 12 ya. Dari hari ini sampai tanggal 12, wilayah Indonesia Barat itu sampai tanggal 8, 9, kemudian setelah itu bergerak ke tengah dan ke timur. Demikian. Ya, Ibu, artinya hingga tanggal 12 nanti akan terjadi curah hujan yang masih cukup tinggi begitu ya Bu ya. Lalu langkah-langkah apa nih Bu yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait termasuk pemerintah Provinsi Jakarta maupun BPBD untuk menyambut curah hujan yang masih tinggi hingga tanggal 12 nanti ini? Kalau wilayah DKI dan Jawa Barat itu insya Allah prediksi kami sampai tanggal 8 paling tidak maksimum tanggal 9. Ya. Prediksi kami. Nah, setelah itu bergerak ke arah Indonesia Tengah, antara lain di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitarnya, juga di Maluku bagian tengah, dan akhirnya nanti terakhir ke Papua. Apa yang harus diantisipasi? Karena peringatan dini ini sudah kami sampaikan, kami mohon untuk pemerintah daerah yang terdampak, ya sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mengurangi risiko terjadinya banjir. Misalnya seperti yang dilakukan DKI. DKI itu sebenarnya sudah berkoordinasi dengan BMKG, meskipun tidak ada banjir pun juga berkoordinasi. Jadi antara menyiapkan pompa-pompa, membersihkan ini channel-channel itu ya. Kemudian tidak membuang sampah gitu ya. Jadi langkah-langkah juga ini memangkas pohon-pohon ya, ranting-rantingnya yang sudah rapuh karena bisa disertai angin kencang ataupun kilat petir. Ini bisa terjadi. Dan
saat ini juga terjadi purnama. Ya. Sehingga banjir rob itu juga bersamaan bisa terjadi. Jadi banjir rob ini akan menghalangi aliran air dari darat menuju ke laut, dari sungai menuju ke laut, ataupun banjir dari darat menuju ke laut, sehingga air akan stagnan, mampet gitu ya, dihalangi. Hal itu yang harus diantisipasi. Tanggul-tanggul diperkuat karena biasanya desakan air cukup kuat, diperparah kalau sampai tanggulnya jebol. Nah, ini semakin parah lagi. Jadi mohon mitigasinya adalah mengantisipasi skenario terburuk yang kemungkinan terjadi, itu kombinasi antara banjir dari darat, kemudian juga gelombang tinggi dari laut, plus banjir rob. Iya. Ini mohon diantisipasi. Demikian. Betul, Ibu. Kalau kita melihat kondisi saat ini, apakah ini merupakan pergeseran musim hujan ini merupakan anomali tahunan atau ada indikasi dari perubahan iklim jangka panjang sih, Bu? Kami mencatat ini anomali yang tidak terjadi setiap tahun. Ini kami masih mengkaji kenapa hal itu terjadi. Antara lain itu tadi kemungkinan ini salah satu, kami belum fix ya, belum sampai pada kesimpulan akhir, tapi ada kecurigaan, ada dugaan melemahnya monsun Australia tadi ini yang juga berdampak semakin menghangatnya suhu muka air laut dan pembentukan. Jadi udara di Indonesia ini saat ini sangat lembab. Kelembapannya mencapai 94%. Ini kelembapan yang sangat tinggi. Dan kelembapan ini memacu pertumbuhan awan-awan hujan. Seperti itu. Nah, apa penyebab semuanya? Ini kami masih mengkaji ya. Ini mungkin nanti kami juga dengan para pakar baik di BMKG ataupun dari berbagai lembaga penelitian ya, baik di perguruan tinggi. Jadi biasanya kami melakukan kajian bersama. Demikian. Namun prediksinya ini diprediksi akan berlangsung sampai Oktober, meskipun Agustus ini diprediksi karena puncak musim kemarau. Jadi semoga sedikit curah hujan sedikit melemah ya, karena itu puncak musim kemarau harusnya. Itu. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita atas informasi dan waktu Anda bergabung bersama kami di iNews. Selamat bertugas kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, ratusan rumah di kawasan Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir, ketinggian air mencapai 1 meter. Beginilah suasana permukiman warga Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan pada Senin malam. Derasnya hujan membuat debit air kali Mampang meluap dan membuat air merendam ratusan rumah warga. Dengan adanya banjir ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sementara warga yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga menunggu air surut. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan, saat ini kita sudah bersama dengan Helmi Sajangbati di sana. Assalamualaikum, selamat malam Helmi. Ya Helmi, bagaimana situasi terkini di wilayah Mampang, tempat Anda melaporkan? Baik, Gede dan pemirsa iNews TV, bisa saya sampaikan saat ini saya berada di pemukiman Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan. Sejak hujan sehabis Isya sekitar pukul 19.30, ketinggian air di lokasi ini mencapai 1 meter. Banjir yang terjadi selain karena hujan deras juga disebabkan karena luapan aliran Kali Mampang yang berada tidak jauh dari lokasi pemukiman warga. Begitu. Iya, Helmi, di tempat Anda melaporkan saat ini apakah masih hujan? Ya, untuk saat ini kondisi di kawasan Pondokarya di Mampang ini sedang hujan begitu, tapi tidak begitu deras. Masih gerimis ya sepertinya. Siap, betul. Ini lokasi Anda ini, jika Anda prediksi berapa ketinggian banjir, Helmi? Di
di pemukiman Pondok Karya sendiri, kalau di bagian area depan, memang ketinggian air hanya sekitar 1 meter. Tapi kalau kita telusur lebih dalam ke dalam wilayah pemukiman Pondok Karya ini, banjir bisa sampai 1,5 meter. Karena semakin ke arah dalam, kontur tanah di pemukiman Pondok Karya ini makin merendah, begitu Gede. Jadi tempat Anda melaporkan saat ini menjadi salah satu tempat yang cukup tinggi begitu ya, semakin maju akan semakin rendah. Helmi, apakah Anda bisa mewawancara beberapa warga di sana terkait dengan kondisi rumah mereka, apa saja yang dibutuhkan untuk melewati banjir hingga malam ini? Apakah Anda bisa menemukan warga di sana yang bisa Anda wawancara? Untuk Silakan. saat ini memang warga lebih memilih bertahan di lantai 2 yang sudah berada dalam rumah. Sementara warga yang hendak baru pulang ingin masuk ke pemukiman sini itu tidak bisa dan memilih untuk mungkin bermalam di rumah kerabat seperti itu, karena air yang cukup tinggi ditambah derasnya arus luapan aliran Kali Mampang ini cukup berbahaya begitu ya kalau untuk diterobos coba masuk ke dalam begitu. Iya, Helmi, ini wilayah Mampang ini kan jadi salah satu langganan banjir ya saat hujan intensitas tinggi. Apakah ini memang lokasi yang cukup dekat dengan sungai begitu sehingga membuat wilayah ini kerap terjadi banjir? Ya, Gede dan pemirsa, kalau kawasan pemukiman Pondok Karya ini memang lokasinya bersebelahan persis dengan aliran Kali Mampang. Aliran Kali Mampang sendiri kerap meluap, baik itu karena hujan deras ataupun karena kiriman dari hulu sungai di kawasan Bogor, Jakarta Barat. Itu Gede. Hingga saat ini apakah ada langkah-langkah dari warga yang dilakukan untuk mengamankan barang-barang mereka termasuk kendaraan atau mobil? Karena saya lihat di belakang Anda itu juga terlihat ada mobil-mobil yang diparkir. Ya, betul sekali Gede. Bisa saya sampaikan bahwa warga juga saat ini sudah beberapa warga, tidak seluruhnya, beberapa warga sudah berusaha memindahkan kendaraannya ke Badan Jalan Kapten Tendean begitu, untuk mencegah agar kendaraan tidak terendam banjir. Dan saat ini juga beberapa petugas gabungan baik dari Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, terus dari Brimob juga sudah berjaga di lokasi begitu. Iya, jika Anda berkesempatan untuk mewawancarai warga maupun petugas, Anda bisa melakukan hal itu, Helmi? Baik Gede, mungkin bisa saya sampaikan karena ini hujan cukup deras begitu, dengan keterbatasan alat saya tidak bisa untuk coba berkomunikasi dengan warga untuk live di iNews seperti itu. Gede. Iya, baik Helmi. Kita akan terus memantau bagaimana situasi di wilayah Mampang. Untuk lokasi-lokasi, apakah sudah ada lokasi yang disiapkan untuk digunakan oleh warga yang ingin mengungsi atau dievakuasi? Ya, tadi sempat saya mewawancarai salah satu warga. Dia memang ingin pulang ke rumahnya yang berada di dalam komplek Pondok Karya ini, tapi dia menunggu perahu karet. Tapi untuk saat ini, hingga saat ini, belum ada nampak perahu karet ataupun posko yang disediakan petugas untuk seandainya ada warga yang dievakuasi dari rumahnya. Ya, artinya warga hingga saat ini membutuhkan perahu karet ya untuk menjangkau keluarga mereka di lokasi yang terendam banjir, begitu ya? Betul sekali Gede. Dan Gede bisa saya sampaikan, di samping pemukiman Pondok Karya ini, luapan aliran Kali Mampang juga merendam badan jalan Kapten Tendean, sehingga cukup membuat kemacetan parah di sekitar jalan Tendean. Kalau saya di depan saya seperti itu. Iya. Baik, terima kasih
Elmi Sajangbati atas informasi Anda, selalu waspada di sana dan kami terus menanti informasi terbaru dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dan kini kita akan menyapa rekan kami yang ada di kawasan Rasuna Said Kuningan. Ada rekan Hamzah Sibuan di sana. Hamzah. Iya, Hamzah, bagaimana situasi terkini di kawasan Kuningan? Ya pemirsa, saat ini kondisi air yang menggenangi ruas jalan Rasuna Said menuju ke jalan Hos Cokroaminoto ini menurut pantauan kami dibandingkan dengan sekitaran pukul 21.30 waktu Indonesia Barat tadi sudah mulai surut, di mana hujan memang ini sudah mulai reda jika dibandingkan dengan pada pukul 9:30 tadi, namun memang hujan masih terus mengguyur kawasan Jakarta dengan intensitas sedang. Dan menurut pantauan kami ini antrian kendaraan yang terjadi di Jalan Rasuna Said ini masih terus memanjang jika melihat dari jarak air yang menggenangi kawasan Rasuna Said ini. Perkiraan panjang antrian dari kendaraan roda 4 maupun roda 2 ini sepanjang 500 meter, di mana hal ini memang diakibatkan karena air yang menggenangi ruas jalan Rasuna Said, tepatnya di bawah stasiun LRT Setiabudi, ini memang cukup tinggi. Jika dapat kami gambarkan, ini ketinggian air sempat menyentuh perkiraan 30 hingga 40 cm, namun saat ini memang sudah lebih baik dan sudah lebih surut. Karena kami tadi sudah melihat bahwa beberapa petugas juga ini mencoba untuk mengatur irigasi yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said, sehingga air yang menggenangi ruas jalan sudah mulai masuk ke dalam saluran air. Dan para petugas ini juga sejak tadi mengatur arus lalu lintas dengan menutup salah satu lajur, yaitu lajur paling kiri dari jalan ruas Rasuna Said menuju ke arah Cokroaminoto. Ini dikarenakan memang adanya kemiringan jalan, jadi lajur sebelah kanan ini memang lebih tinggi sehingga kendaraan ini lebih aman untuk melaju di lajur paling kanan. Jika bisa dilihat di layar televisi Anda, ini memang petugas sedang mengatur dengan menutup lajur paling kiri dan mengarahkan semua kendaraan untuk mengambil lajur paling kanan untuk menjadi upaya pencegahan agar air tidak masuk ke dalam mesin kendaraan dan yang nantinya akan mengakibatkan kendaraan mogok dan macet yang lebih parah. Hingga saat ini kami lihat bahwa kendaraan roda 2 ini sudah juga bisa berjalan dengan menyalakan mesin, karena sebelumnya ketika tadi air sedang berada di ketinggian 30 hingga 40 cm perkiraan kami, banyak pengendara kendaraan roda 2 memilih untuk mematikan mesin motor, kemudian mendorong motornya agar tetap aman dan air tidak masuk ke dalam mesin, yang mengakibatkan kendaraan menjadi mogok dan menghambat arus lalu lintas yang ada di Jalan Rasuna Said menuju ke arah Jalan Hos Cokroaminoto dan menuju ke daerah Jakarta Pusat. Jika dapat kami gambarkan kondisi saat ini, pemirsa, bahwa petugas ini sudah mulai bertambah. Jika tadi kami hanya melihat bahwa ada beberapa petugas Satpol PP, kami sempat melihat bahwa tadi sudah ada warga yang juga ikut membantu mengatur lalu lintas. Kemudian kami juga sempat melihat ada damkar yang hadir untuk membantu menangani antrian kendaraan dan genangan air yang terjadi di jalan ruas Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di bawah jembatan penyeberangan dan juga stasiun LRT Setiabudi. Dan saat ini genangan air sudah kembali surut dan hujan yang mengguyur di daerah Kuningan, Jakarta Selatan ini sudah lebih reda jika dibandingkan dengan pada pukul 21.30 saat kami memantau ketika air yang menggenangi Jalan Rasuna Said ini sedang tinggi-tingginya. Dan nantinya kami juga akan menantikan upaya dari para petugas, apakah nantinya
lajur paling kiri yang tergenang paling dalam di Jalan Rasuna Said ini apakah akan segera dibuka agar lalu lintas kembali berjalan normal? Kami akan menunggu, dan jika dapat kami informasikan ini kendaraan transportasi umum khususnya Transjakarta ini juga masih terus beroperasi untuk warga Jakarta yang ingin melintas di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun memang operasional dari Transjakarta ini juga sempat terhambat ataupun sempat ada antrian dari beberapa bis Transjakarta dikarenakan lajur Transjakarta yang walaupun sudah berada di paling kanan ini tetap tergenang air yang ada di Jalan Rasuna Said. Nantinya kami juga akan terus mengupdate apakah akan ada upaya dari Pemprov Jakarta untuk menangani keseluruhan genangan air yang terjadi di Jalan Rasuna Said, khususnya yang mengarah ke Hos Cokroaminoto. Kembali ke studio, Gede. Baik, terima kasih Hamzah atas informasi Anda. Kalau kita lihat curah hujan masih cukup tinggi, ini kita akan terus memantau kondisi di kawasan Kuningan, tempat Anda melaporkan saat ini. Terima kasih. Dan pemirsa, saat lagi Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin malam membuat kawasan permukiman warga di Jalan Bangka 1, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi setengah meter. Aktivitas warga pun terganggu. Banjir dengan ketinggian setengah meter terjadi karena hujan deras dan buruknya sistem drainase yang menyebabkan air meluap ke permukiman warga. Akibat banjir ini ratusan rumah warga terendam dan warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Kawasan permukiman Bangka 1 adalah salah satu kawasan langganan banjir di Jakarta Selatan yang hingga saat ini belum tertangani oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Pemirsa, banjir juga merendam Pasar Kambing di Kelurahan Bangka, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bersama dengan jurnalis Ari Sandita. Ari, bagaimana situasi terkini di wilayah Pasar Kambing, Mampang, Jakarta Selatan? Saat ini di kawasan Pasar Kambing, tepatnya di Jalan Kemang Utara 9, terpantau air tinggi 1 meter menggenangi jalanan dan rumah-rumah warga yang ada di sekitar Jalan Kemang Utara 9, tepatnya di area Pasar Kambing. Ya, Pasar Kambing ini juga sepertinya berdekatan dengan sungai, Ari, ya? Iya, benar. Berapa jarak antara tempat Anda melaporkan ini dengan sungai yang sering meluap di kawasan Mampang ini? Jaraknya sekitar dari tempat saya berdiri hingga di sungai sekitar 1 kilometer kurang. Ya, apakah ini lokasi memang tempat tertinggi di mana Anda melaporkan? Ya, di sekitar saya air menggenangi sekitar sepinggang atau hampir mencapai 1 meter, yang mana kalau kita maju lagi ke depan di tepat berada di depan Pasar Kambing, air mencapai 1 meter mungkin lebih, dan di sekitar sini ada beberapa fasilitas yang juga ikut tergenang, ikut terendam, diantaranya 2 sekolah dan juga ada kantor Kelurahan Bangka yang ikut terendam banjir. Bagaimana Anda melihat aktivitas warga di sana? Warga di sini terpantau lebih memilih berdiam di rumahnya, khususnya di sekitar lantai 2 rumah. Di lantai 2 ya, kebanyakan ya mereka beraktivitas ya? Iya. Iya, baik Ari, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mengevakuasi warga korban banjir di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.
Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan sejak siang hingga malam ini membuat ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir di perumahan ini juga diakibatkan meluapnya anak kali Angke. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun hingga kini terus mengevakuasi warga korban banjir ke tempat yang lebih tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mengatakan jika diprediksi air yang merendam perumahan warga ini semakin tinggi, mengingat saat ini Tangerang Selatan masih diguyur hujan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Nunung Purnomo di Tangerang Selatan. Nunung, ya bagaimana informasi terkini di kawasan Bintaro tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, jadi saat ini saya masih berada di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, di mana saat ini ketinggian air belum berangsur surut. Bahkan jika saya melihat saat ini kondisi air semakin menaik, di mana saat ini Kota Tangerang Selatan masih diguyur hujan lebat begitu. Dan ini merupakan kondisi terkini, saya akan melaporkan kepada Anda. Ini merupakan kondisi terkini di Jalan Sumatera atau tepatnya di depan perumahan Puri Bintaro Indah, di mana Jalan Sumatera sendiri ini tidak bisa dilalui baik dari arah Ciputat maupun ke arah Lengkong Gudang begitu. Iya, kalau kita melihat ini hujan masih terus terjadi, ini kemungkinan air akan terus tinggi. Lalu apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tangerang Selatan maupun BPBD untuk membantu warga yang menjadi korban banjir? Ya, saat ini BPBD dan sejumlah relawan masih bersiaga dengan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga ataupun membantu warga ke tempat yang lebih tinggi di perumahan Puri Bintaro Indah ini. Dan dapat saya laporkan juga, sebelumnya data dari BPBD mencatat ada sekitar 15 titik lokasi banjir. Namun hingga pukul 23.00 ini jumlah lokasi titik bertambah. Dari sebelumnya 15 titik, saat ini di Tangerang Selatan ada sekitar 20 titik lokasi yang terendam banjir begitu gede. Dan salah satunya ada di perumahan Puri Bintaro Indah ini. Ya, tadi saya lihat sekilas ada petugas BPBD yang melintas. Apa yang dilakukan saat ini? Ya, petugas BPBD dari tadi terus mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Dan petugas BPBD juga saat ini masih bersiaga di perumahan Puri Bintaro Indah, serta nantinya petugas BPBD juga akan mendistribusikan bantuan logistik seperti makanan siap saji, makanan bergizi, pakaian, maksud saya makanan balita atau makanan bayi, dan alat kebutuhan lainnya, begitu gede. Ya, jika banjir akan terus terjadi malam ini hingga esok hari, apakah sudah dipersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kondisi yang tidak menguntungkan yang mungkin akan dialami oleh warga di wilayah Bintaro dan sekitarnya? Ya, saat ini atau tempat saya melaporkan di Puri Bintaro Indah sendiri, ini BPBD belum mendirikan posko bantuan, di mana warga sendiri umumnya masih mengungsi di lantai 2 rumah mereka atau mengungsi di posko warga tepat di belakang perumahan Puri Bintaro Indah itu sendiri. Begitu. Iya, Nunung, terakhir apa saran Anda bagi warga yang ada di sekitaran Bintaro agar warga ini tetap selamat berada di kondisi yang memang rawan sekali dengan genangan air dan sengatan listrik mungkin? Ya, mungkin saya menghimbau kepada bagi warga di perumahan Puri Bintaro Indah untuk selalu berkomunikasi dengan petugas BPBD maupun relawan yang bersiaga di depan perumahan ini bila mana dibutuhkan bantuan seperti mengevakuasi warga yang sakit ataupun membutuhkan bantuan lainnya seperti makanan siap saji, makanan balita, dan lain sebagainya. Begitu, Budi. Iya. Baik, terima kasih Nunung atas informasi Anda dari wilayah Bintaro.
Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali dan pastikan Anda tetap sehat dan jaga kesehatan. Selamat malam Nunung. Ya pemirsa, demikian breaking news hari ini. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.